Shalom dan selamat datang kepada bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus, ya. Puji Tuhan kerana Tuhan telah mempertemukan kita di dalam channel ini dan saya percaya ianya bukan satu kebetulan, ya. Sebelum kita sama-sama belajar topik menghadapi penderitaan dengan iman, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini ya Tuhan. Ianya bukan satu kebetulan tetapi kehendak-Mu ya Bapa. Pimpinlah pembelajaran kami pada kali ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan. Untuk iman kami terus dikuatkan, dikukuhkan Tuhan. Agar kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat datang sekali lagi Bapa Ibu, Saudara-saudari. Ya, jadi topik yang akan kita bincangkan selama lebih kurang 15-20 minit adalah berkenaan dengan menghadapi penderitaan dengan iman. Ya, seperti yang kita ketahui kalau kita membaca Alkitab, ya, hidup ini tidak selalunya cerah. Ya, ada masa kita akan menghadapi tentangan, cabaran, godaan, ya, pencubaan, ya, masalah dan sebagainya. Kerana kita masih lagi hidup di dalam daging, ya, tubuh kita. Dan juga kita masih lagi hidup di dunia ini yang belum sempurna, ya. Kecuali kalau Allah Bapa sudah memanggil kita, maka kita kembali ke syurga di mana tiada tangis dan ratapan lagi, ya. Jadi kerana kita berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, ya, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya, dan juga kita hidup di dalam daging. Jadi sememangnya lah, ya, kita akan menghadapi pelbagai penderitaan, masalah, cabaran dan sebagainya, ya. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup yang sentiasa baik, ya. Jadi kita lihat apakah prinsip-prinsip dalam Alkitab, ya, tentang macam mana kita menghadapi tentangan dan cabaran dalam kehidupan ini, ya, dari sudut Alkitabiah. Jadi yang pertama sekali yang perlu kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudari adalah penderitaan, masalah, cabaran yang kita alami ini tidak bererti Allah meninggalkan kita. Ya. Perumpamaan yang terbaik adalah ataupun cerita yang terbaik kita boleh samakan seperti ketika Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya menyeberang danau. Ya, di mana apabila perahu mereka itu dilanda oleh ombak besar, ya. Dan Tuhan Yesus ketika itu masih tidur kerana keletihan selepas sepanjang hari melayani. Jadi apabila pengikut-pengikutnya melihat ombak yang besar itu, maka mereka ketakutan, ya. Dan mereka telah membangunkan Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang apabila kita menghadapi masalah dan cabaran, ya, seolah-olah seperti Tuhan ini tidur, ya. Tidur di sini maksud macam tidak respon, ya, tidak peduli ataupun telah jauh meninggalkan kita, tapi sebenarnya tidak, ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus masih lagi seperahu dengan kita, itu maksudnya, ya. Jadi penderitaan, masalah, cabaran yang kita alami tidak bererti bahawa Allah meninggalkan kita. Jadi ini satu peringatan kepada kita semua. Tidak kira keadaan kita baik, tidak baik waktunya, ya. Janji Tuhan seperti dalam Mazmur 34, ya. Tuhan tetap hadir, ya, di dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya. Ya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Jadi ini ayat Mazmur ini menunjukkan bahawa walaupun sebesar mana masalah kita, Tuhan dekat pada kita dan Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Jadi ini janji Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, ya, dan berbohong kepada janjinya. Dan sebagai orang yang percaya, penderitaan adalah sebahagian daripada kehidupan yang kita akan alami. Seperti yang saya katakan tadi, ya, hidup ini tidak selalu cerah. Ya. Ini adalah surat seperti yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius, ya, yang memberitahu bahawa sebagai orang yang percaya kita perlu menjangkakan akan banyak tentangan, cabaran dan sebagainya daripada dunia ini, daripada serangan kuasa-kuasa kegelapan, ya, daripada daging kita sendiri, ya. Dan tidak jauh kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, ya, di sebalik dia menolong orang, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat, ya, dan sebagainya, tetapi Tuhan Yesus juga tetap menderita, ya.
Jadi kerana Tuhan Yesus telah menderita, dia telah berjalan di muka bumi ini, dia merasa keletihan, dia merasa kelaparan, ya, dia merasa marah, ya, dia dicaci maki, disiksa, ya, bahkan merasai kematian dan kebangkitan. Jadi dia mengerti kesakitan kita. Ada satu lagu itu, ya. Allah mengerti, Allah peduli, ya. Jadi sememangnya Allah mengerti, Allah peduli apa cabaran penderitaan yang Bapa Ibu sedang alami sekarang, ya. Ketika anda menonton video ini, ya, ketahuilah bahwa Allah itu dekat, ya. Bahkan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita, ya. Jadi jangan berputus asa, terus berpegang kepada janji Allah, ya. Kita sebagai orang yang percaya perlu berbeza tahap pemikiran dan pandangan kita. Jadi kita perlu melihat, ya, penderitaan ini dari kacamata iman. Ya, kita sebagai orang yang percaya tidak boleh ataupun kita jangan melihat penderitaan kita ini dari kacamata, contohnya, oh saya menderita, oh nasib tidak baik. Ya, kalau kata orang Malaysia, oh sial, ya, sial ini nasib yang tidak baik. Oh dia kena sumpahan, ya, kena kutukan dan sebagainya, ya. Tetapi kita perlu melihat penderitaan ini dari kacamata iman kita sebagai orang Kristian, sebagai orang yang mempunyai hubungan dengan Kristus, ya. Jadi kenapa pentingnya iman? Ya, iman membuat kita melihat tujuan di sebalik penderitaan. Sama seperti Ayub yang menderita, ya, tetapi imannya kepada Tuhan tetap teguh. Tidak sekalipun dia mengutuki ataupun memarahi atau memburukkan nama Tuhan. Di sebalik segala yang dihadapi, ya, kawan-kawannya pun berasa kesihan terhadap dia, isterinya pun menyuruh dia mengutuk Allah, tapi Ayub tetap kekal setia kerana imannya teguh. Dia melihat penderitaannya itu dari kacamata iman, ya. Dan salah satu lagi tujuan penderitaan adalah untuk membentuk ketekunan dan karakter. Sebab semua orang boleh setia. Semua orang boleh mengatakan dia beriman dan mengasihi Tuhan kalau keadaannya baik-baik saja. Tetapi pada keadaan kita berasa susah menghadapi masalah dan cabaran, di situlah iman kita diuji, ya. Jadi iman kita diuji dan dimurnikan sama seperti emas dimurnikan oleh api. Ya. Jadi itulah perspektif yang patut kita lihat, ya. Dan kalau iman kita ini tahan uji seperti kata 1 Petrus, ya, ujian iman ini akan menghasilkan kemurnian rohani, ya. Roma 8 mengatakan, Paulus mengatakan, ya, kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini maksudnya apa? Baik dan tidak baik waktunya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ya, jadi inilah perspektif yang patut kita pegang, bahawa penderitaan yang kita alami ini adalah untuk membentuk karakter kita agar kita lebih tekun lagi, ya, di dalam Tuhan. Contoh tauladan yang patut kita lihat, ya, dan kita contohi dalam kita setia dalam penderitaan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus telah menderita. Ya, dia dipalu, dicaci maki, dipukul, ya, hancur tubuhnya, ya, dan menderita disalib, ya, berjam-jam lamanya sebelum dia mati dan kemudian dibangkitkan. Jadi penderitaan Kristus adalah sangat besar, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah menderita untuk membawa keselamatan kepada anda dan saya. Sebab itulah Allah Bapa memberikan dia nama di atas segala nama dan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Dan kita sebagai pengikut-pengikutnya dipanggil untuk mengikut jejak Kristus, iaitu setia, ya, dan bertekun dan bersabar, ya, walaupun kita menghadapi penderitaan, ya. Paulus mengatakan dalam surat Roma, ya, bahawa menderita bersama dan seperti Kristus adalah satu kehormatan rohani. Bahkan dia mengatakan begitu gembira sebab layak, dianggap layak menderita seperti Kristus. Jadi dia melihat penderitaan ini sebagai satu yang dari kacamata iman, ya. Dia tidak melihat penderitaan ini dengan emosi yang negatif, emosi yang marah, dengan sesalan, dengan kutukan, ya, kutukan kepada Tuhan. Tapi dia melihat ini sebagai ujian untuk menguatkan lagi imannya, ya. 1 Petrus 2 mengatakan,
Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kamu di sini adalah orang-orang yang percaya, ya. Kerana Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri menderita, apatah lagi kita, ya. Okay. Yang penting kita melihat penderitaan itu dari selain daripada mencontohi dan menjadikan Kristus sebagai tauladan ketika kita menghadapi penderitaan, ya. Satu lagi cara kita untuk menjadi kuat, ya, ketika kita menghadapi masalah dan cabaran adalah dengan berdoa, ya. Berdoa adalah nafas rohani. Kalau kita tidak berdoa, maka roh kita akan menjadi lemah, ya. Dan hubungan kita dengan Allah perlahan-lahan akan terpisah, ya. Jadi doa adalah nafas rohani kita, saluran untuk kita membawa keperluan-keperluan kita kepada Allah, ya. Jadi bawalah segala keluh kesah kita kepada Tuhan seperti kata Filipi 4, ya. Jadi janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Baik masalah, baik cabaran, baik tentangan, tapi nyatakanlah semua itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi di sebalik masalah dan cabaran yang kita hadapi, ya, kita menaikkan keperluan kita, pada masa yang sama kita bersyukur kepada Tuhan bahawa Dia tetap memelihara kita dan tidak meninggalkan kita, ya. Dan kita lihat bahawa Tuhan Yesus Kristus sendiri pun berdoa, ya, dan Dia berdoa di saat sengsara. Ya, contohnya sebelum dia disalibkan, ya, sebelum dia dikhianati oleh Judas, dia berdoa di Taman Getsemani dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga doanya seperti darah, ya. Jadi ini contoh teladan kita, macam mana kita boleh mencontohi Kristus, ya. Sebab Tuhan Yesus pun berdoa, apatah lagi kita ini, ya. Dan doa orang yang benar, yang didoakan dengan iman, sangat besar kuasanya seperti kata Yakobus 5 ayat 16. Ya. Jadi jangan memandang enteng tentang doa, jangan putus-putus berdoa, ya. Sebab bila kita berdoa, Allah bekerja. When we pray, God moves, ya. Kita lihat dalam Alkitab banyak contoh, ya, bila jemaat pada abad pertama berdoa, Tuhan bekerja, ya, membebaskan Petrus daripada penjara, ya, dengan mengirimkan malaikatnya kerana doa jemaat pada ketika itu, ya. Dan satu lagi sikap baik, ya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan apabila kita menghadapi masalah dan cabaran adalah dengan kita menyandarkan harapan kepada janji Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak janji-janji Tuhan, ya. Jadi kita boleh klaimkan janji ini, ya. Sebab Allah tidak pernah berbohong. Jadi bila kita membaca Alkitab dan kita melihat janji Tuhan, ya, kita boleh claim kepada Tuhan, ya. Tuhan, saya claimkan janjimu ini kerana saya tahu engkau tidak berbohong dan firmanmu tidak akan kembali kepada engkau dengan sia-sia, ya. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita, ya, sama seperti Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya di dalam perahu yang dilanda ombak yang besar. Jadi Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita saat kita baik dan tidak baik waktunya. Atau walaupun kita rasa kesunyian, walaupun kita rasa bersendirian, ya, ketahuilah bahawa Allah ada di sana. Sebab kita hidup dalam iman, bukan hidup menurut emosi atau perasaan, ya. Dan apabila kita berdoa dan kita bertekun dalam firman-Nya, ya, firman itu akan memberi penghiburan dan memberi pengharapan kepada kita, ya. Jadi janganlah berharap kepada janji-janji dunia, ya, tetapi berharaplah kepada janji Tuhan, sebab janji Tuhan ini Dia akan tepati, ya. Dan di akhir penderitaan yang kita alami, iman kita akan dikuatkan, ya, dan ini akan membawa kemuliaan kepada Tuhan, ya. 2 Korintus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Jadi tujuan penderitaan itu adalah untuk kemuliaan kita sendiri. Seperti saya katakan tadi, semua orang boleh mengatakan dia mengasihi Tuhan pada keadaan baik waktunya. Bila kita diujilah, pada waktu itulah akan ditentukan sama ada kita benar-benar percaya kepada Tuhan ataupun tidak. Satu lagi yang penting bila kita mengalami penderitaan, masalah dan cabaran adalah kita jangan menjauhi tubuh Kristus. Tetapi inilah masanya kita perlu lebih dekat lagi, ya, supaya kita saling menguatkan, saling mendorong, saling mendukung antara satu sama lain, ya, dan menggalakkan satu sama lain di dalam kasih, ya.
Galatia 6 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita ada masalah, ada cabaran, penderitaan, ya, kita pergi kepada pastor, ya, kita mohon didoakan oleh jemaat-jemaat gereja, oleh pendoa-pendoa syafaat, ya, dan mereka juga boleh membantu kita, ya, dengan memberi sokongan moral, keuangan, ya, doa dan sebagainya, ya. Jadi menanggung beban bersama ini adalah perintah Tuhan. Kita sebagai tubuh Kristus perlu mendukung antara satu sama lain, dan ini adalah juga saluran untuk kita mempraktikkan kasih kita. Jadi kita bukan hanya mengatakan kita mengasihi Tuhan dan tubuh Kristus hanya pada lidah kita, tapi kita tunjukkan dalam perbuatan, ya. Dan doa yang bersama-sama seperti kata Tuhan Yesus, jikalau dua berkumpul di sana, ya, saya akan berada di tengah-tengah mereka, ya. Jadi doa bersama akan membawa penguatan bila kita berdoa bersama dengan pendoa-pendoa syafaat yang lain, ya. Yang penting apabila kita menghadapi penderitaan dan cabaran dalam kehidupan adalah kita terus teguh, ya, di dalam iman kita, terus percaya, ya. Jangan menyerah sebab kita kena ingat bahawa Tuhan kita lebih daripada segala-galanya yang kita hadapi, ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita, dan Tuhan kita bertakhta di syurga. Dia mengasihi kita, dia telah mati bagi kita, ya. Jadi dia akan menguatkan kita dan akan membimbing kita di dalam penderitaan kita. Jadi yang penting jangan tawar hati, terus berharap, terus berpegang pada janji Tuhan, terus berdoa, mencari Tuhan dalam firman-Nya, ya, dan terus bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ya. Dan pada saat kita lemah, pada masa itulah Tuhan akan membangkitkan kita dan akan menguatkan kita. Apabila kita mengaku bahawa Dia adalah sumber kekuatan kita. Dan orang yang setia di dalam cabaran yang dihadapi dalam kehidupan ini akan mendapat ganjaran mahkota kehidupan. Seperti kata tulisan Yohanes pada Wahyu 2 ayat 10. Yesaya 41 mengatakan, Bapa Ibu, saudara-saudari, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Perasaan takut ini bukan datang daripada Tuhan, ya, datang daripada daging kita sendiri ataupun roh-roh jahat. Ya. Jadi Tuhan mengatakan, jangan takut sebab Tuhan bersama kita. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini bersama dengan kita. Tidak lebih daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya. Jadi jangan bimbang tentang masa depan kita sebab Tuhan adalah Allah kita. Ya, jadi kita berada di dalam genggaman tangannya. Ya. Tuhan berjanji dia akan meneguhkan, bahkan menolong kita. Haleluya, ini janji Tuhan. Ini boleh kita klaim, ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Haleluya, ini janji Tuhan kepada kita, ya. Dan ketika kita menghadapi penderitaan, satu sikap positif yang kita boleh tanamkan dalam diri kita adalah kita berlatih untuk bersyukur kepada Tuhan walaupun keadaannya sulit. Ya, sesulit manapun keadaan, mesti ada perkara yang kita masih lagi boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bangun pagi pun kita bersyukur kerana Tuhan memberi kita nafas yang baru. Ya, jadi di sebalik masalah cabaran yang Bapa Ibu hadapi ketika ini, ya, amalkan sikap bersyukur. Ya, melihat perkara-perkara yang positif, yang baik. Ya, jadi dengan itu iman kita dikuatkan. Ya, jadi sukacita dalam penderitaan adalah bukti kekuatan iman. Macam mana kita tahu kita beriman kepada Tuhan? Kalau keadaan baik-baik saja. Ya, bila keadaan menjadi mencabar, ada masalah, cabaran, kekangan, ya, iman kita diuji. Pada waktu itulah kalau kita bertekun, iman kita akan bertumbuh. Ya, dan kita lihat dan kita perlu sedar bahawa Tuhan sedang bekerja, ya, di belakang tabir, ya, di sebalik masalah yang kita hadapi. Ya, Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan ingin membangunkan iman kita, ya, dan Tuhan akan menguatkan kita di saat kita lemah. Ya. 1 Tesalonika mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, bukan hal baik-baik saja, tetapi ketika kita menghadapi masalah dan cabaran, ya, kita perlu juga bersyukur kepada Tuhan. Jadi dengan itu, kepercayaan kita berlandaskan iman. Kepercayaan kita bukan berlandaskan emosi. Bila kita berasa happy, gembira, kita memuji Tuhan. Bila kita rasa sedih, tertekan, masalah, kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan itu. Iman yang sejati adalah teguh dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya. Ya. Dan bila kita di sebalik penderitaan ini,
ya, kita akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebab kita tahu bahawa kita ini manusia yang lemah, ya. Jadi kita memerlukan Tuhan. Penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, ya, akan membuatkan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita mula belajar mencari Tuhan. Kita mula belajar berlutut di hadapan Tuhan. Kita mula belajar merenungkan firman Tuhan dan berpegang kepada janji-janjinya, ya. Jadi ini salah satu kesan ataupun akibat daripada cabaran yang kita hadapi. Kita belajar bergantung kepada Tuhan, ya. Kita belajar mendengar suara Tuhan apabila kita berseru kepadanya, ya. Dan biasanya bisikan Roh Kudus ini adalah lembut, ya. Dia tidak kuat bisikannya, ya. Jadi kita belajar mendengar suara Tuhan, ya. Dan penderitaan ini banyak akan membuat hati orang terbuka kepada kebenaran. Di saat mereka dihancurkan, dilemahkan, ya, dan tidak ada jalan keluar, pada waktu itulah mereka akan melihat kepada Tuhan dan Tuhan memberi mereka jalan keluar. Banyak kesaksian begini, bagaimana orang yang menghadapi masalah, cabaran, penderitaan dalam kehidupan mereka, pada saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyahut seruan mereka dan mereka mengenali Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, Mazmur 50, Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan sendiri menyuruh kita berseru kepadanya. Ya, berseru kepada Tuhan. Luahkan segala masalah kita, cabaran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, bentangkan di hadapannya. Ya, dan katakan, Tuhan, ya, tolonglah aku Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah jalan bagiku keluar itu. Tolonglah anakmu ini, ya. Tuhan sendiri menyuruh kita untuk berseru kepadanya. Bukan berseru kepada orang lain, tetapi berseru kepada Tuhan pada waktu kita menghadapi masalah, ya. Jadi Tuhan berjanji akan meluputkan kita dan akan memuliakan, kita akan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi yang penting kita perlu berseru dulu kepada Tuhan, ya. Berkongsi masalah cabaran kepada Tuhan dengan hati yang penuh rendah dan ikhlas, dan Tuhan berjanji akan membawa kita keluar daripada masalah itu, ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam penderitaan akan memunculkan iman yang memberi kemenangan, ya. Jadi iman yang kuat, yang teguh di sebalik penderitaan akan memberi kemenangan ke atas dunia ini, ya. Dan kita perlu ingat Tuhan Kristus telah mati bagi kita, ya, telah mengangkat kita menjadi anak-anak Bapa di syurga. Jadi dalam segala hal kita lebih dari pemenang. Ya, walaupun apa masalah kita hadapi, kita lebih daripada pemenang. Itu realiti yang kita kena pegang. Itu kebenaran yang kita kena pegang, ya. Masalah yang kita hadapi di dunia ini adalah sementara sahaja, ya. Dan Tuhan akan menyempurnakan segala rancangannya dalam kehidupan kita, ya. Dan Dia berjanji akan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, ya. 1 Petrus 5:10. Kita tutup dengan ini, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, iaitu, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Maksudnya Allah akan menguatkan kita. Penderitaan kita ini hanya seketika berbanding dengan kehidupan selama-lamanya bersama dengan Bapa di syurga. Jadi bersabarlah, bertekunlah, ya, berserahlah kepada Tuhan di sebalik segala masalah dan cabaran yang kita hadapi, dan akhirnya, ya, biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam segala situasi. Itu saja Bapak Ibu untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi di dalam pembelajaran akan datang. Teruskanlah teguh di dalam iman bersama Kristus, ya. Kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Shalom, kita jumpa lagi. Haleluya. Puji Tuhan.